Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suryansa SPD dari SDN Mambas Teku, calon guru penggerak Kabupaten Lombok. Kali ini saya tidak sendirian, didampingi oleh Ibu Irma Mulyani. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Bu, Ibu adalah guru kelas 4 ya, kelas 4 di SDN Mambas Teku. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelumnya nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas sebelum dilaksanakannya supervisi kelas. Adapun tujuan supervisi ini yaitu untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan kenapa kita harus melakukan percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal Ibu agar Ibu lebih siap dalam melakukan kegiatan proses pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Ibu. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Baik, untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu ada 3. Yang pertama adalah siswa dapat mendemonstrasikan bagaimana sistem pengekat itu bekerja. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebut dan menjelaskan bagian-bagian lidah dan beserta fungsinya. Dan yang terakhir, siswa dapat membuat karya bagian-bagian lidah dan fungsinya. Itu tujuannya bekerja ya. Nah, kira-kira area pengembangan yang sudah dicapai apa? Untuk area pengembangan yang akan saya kembangkan itu, yang pertama itu mengembangkan kemampuan intelektual, itu dengan cara menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, setelah itu mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Seperti itu. Pengembangan yang sudah dicapai ini kira-kira strategi apa atau alat berat apa yang dipersiapkan? Baik, untuk strategi sendiri di sini saya terlebih dahulu menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap mulai dari SPP dan video pembelajaran. Nah, setelah itu baru nanti saya akan memberikan contoh nyata kepada siswa agar mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan alat indera pada manusia. Nah, setelah itu baru nanti siswa akan berdiskusi dengan kelompoknya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Kemudian saya akan menyiapkan LKPD yang saya sesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Menarik sekali dengan olahraga yang harus strategi yang Ibu siapkan ini melaksanakan KBM. Nah, kira-kira kapan Ibu melakukan KBM? Untuk jamnya sendiri ada di hari Rabu Pak, besok itu di jam pertama. Kalau gitu, misalnya saya siap melakukan Ibu untuk melakukan memantau proses KBM yang lebih Siap Pak. juga ya. Terima kasih. Sudah sarapan?
Jadi ada 4 rasa. Nah, ada 4 rasa. Kira-kira kalian tahu tidak bagian mana saja yang dapat merasakan rasa-rasa tersebut? Lidah. Iya, lidahnya. Lidah ini kan ada bagiannya nih, anak. Ini namanya bagian rambut pangkal atau pangkal tenggorokan. Kata apa usia ke? Kemudian ada tubuhnya. Ada tubuhnya, Ada tubuh lidah. Ya. Coba keluar. Terus ujung lidah. Ujung lidah yang mana? Ini ibu. Ujungnya ada di Bawah. depan ya. Nih, sini. Itu ujung lidah. Nah, sekarang ibu mau menjelaskan bagian-bagian lidahnya. Yang pertama, pengecap rasa apa? Pahit. Pahit. Nah, pengecap rasa pahit itu ada di pangkal lidah. Tak ada ya kak? Di dalam, yang di dekat tenggorokan. Ya, bisa. Pangkal lidah itu tidak bisa kita lihat dari luar, karena dia posisinya ada di dalam, di dekat tenggorokan. Kemudian rasa apa lagi selain pahit? Manis. Manis. Rasa manis itu ada di mana? Di bawah. Di Di apa kepang. namanya Di ini? bawah. Di tengah. Di ujung. Di ujung lidah. Dia tuh rasa manis itu ada di depan. Nah, selanjutnya ada rasa apa lagi? Pahit sudah, manis sudah. Kecut. Asam atau kecut. Asam itu ada di sini. Di atas. Pahit. Bukan, pahit itu di dalam, di pangkal tenggorokan. Panas. Kalau apa nih? Rasa asam itu ada di tepi atas. Di atas. Di tepi atas. Kemudian yang terakhir ada rasa Asam. asam sudah, pahit sudah, manis sudah. As- Asin. Asin. Rasa asin itu ada di sini. Di tepi bawah. Di tepi bawah. Bawah. Di tepi bawah. Bawah. Di tepi bawah. Tadi manis di mana? Ujung ini. Di ujung. Terus pahit di mana? Di atas. Di bawah. Di bawah. Di pangkal. Kemudian rasa asamnya Di sini. di tepi Atas. atas. Kemudian rasa asinnya di tepi bawah. Nah, sekarang ibu bawa sesuatu. Jeruk. Ini apa namanya? Jeruk nipis. Jeruk nipis rasanya bagaimana? Rasanya Asin. jeruk nipis rasanya Asam. asam. Oke. Kemudian di sini ada gula pasir. Manis. Manis. Ini ada apa namanya? Asin. Garam. Garam. Kalau garam rasanya Asin. asin. Terus ini apa ini? Pahit. Ini apa? Coba kira-kira. Coba cium. Apa ini? Kopi. Kopi. Kalau kopi rasanya Manis. pahit. Kartu. Di sini ada berbagai macam gambar. Nanti kalian tempelkan di bagian Lidah. lidahnya. Betul. Nanti tempel di bagian lidah. Ada yang mau maju? Nizam Rifat, silakan Nizam pilih gambarnya di sini ya. Tempel di sini di gambar lidah. Garam. Garam rasanya gimana? Garam, rasa garam apa? Hah? Rasa garam asam? Garam asam apa? Jangan. Rasa garam apa? Asin. Coba lihat di mana pengecas rasa asin. Tempelin di sini.
dari rasa asin. Mana asin? Garam. Oke, sudah semua ya? Sekarang ibu ulangi, untuk rasa pahit berada di mana? Di pangkal. Rasa pahit itu ada di pangkal lidah. Kemudian rasa pahit di sini yang ketiga ada pare. Kemudian rasa asam. Yang pertama ada asam berada di tepi atas. Kemudian rasa asin. Di sini ada apa ini? Garam. Terus ada lagi. Rasa asin berada di pangkal, berada di tepi bawah lidah. Coba ditunjukin mana tepi bawah lidah? Tepi bawah. Kemudian ada rasa manis. Rasa manis berada di mana? Di ujung lidah. Di sini ada apa aja rasa manisnya? Yang pertama, es krim, terus apa? Oke. Silakan duduk per kelompok. Nah, karena sudah duduknya seperti ini, ibu langsung saja bagi ya. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, dan di sana adalah kelompok 3. Nah, sekarang silakan di depan. Di sini adalah penjelasan mengenai lidah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang indera pengecap atau lidah. Lidah merupakan pengecap yang memiliki berbagai macam fungsi. Untuk menjalankan fungsinya, lidah dibantu oleh sejumlah otot dan saraf yang langsung terhubung ke otak. Keberadaan otot-otot inilah yang membuat lidah bisa bergerak bebas ke segala arah di dalam rongga mulut. Oke, lanjut kita akan membahas tentang fungsi lidah. Terdiri atas sebagai alat pengecap. Yang kedua, sebagai alat bantu komunikasi. Yang ketiga, untuk mengunyah dan menelan makanan. Terakhir, melindungi mulut dari kuman. Di rongga, di pangkal lidahnya. Bagian lidah yang melindungi mulut dari kuman yaitu lingual tonsil. Oke, lanjut kita akan membahas bagian-bagian lidah. Bagian-bagian lidah terdiri atas celah ujung lidah, sirkumfalata papilla, ujung lidah, celah lidah, amanda langit-langit tenggorokan, amanda lidah atau tonsil, terakhir kaki pangkal tenggorokan. Waktunya mengingat, silakan perhatikan bagian-bagian lidah. Bagian permukaan lidah yang terkait rasa ada pada ujung lidah. Perkataan manis, kiri kanan, asin dan asam. Kemudian pada permukaan lidah terdapat reseptor rasa pahit. Oke, silakan perhatikan bagian permukaan lidah yang terdapat rasa. Oke, lanjut kita akan membahas cara kerja lidah. Cara kerja lidah dimulai dari ketika kita makan, pada bintil-bintil yang biasa disebut papila. Pada papila tersebut terdapat saraf pengecap. Ingat, saraf pengecap. Nah, di saraf pengecap inilah yang dapat membedakan rasa makanan. Nah, di saraf ini akan meneruskan ke otak, kemudian otak memproses. Setelah itu, kita dapat membedakan apakah itu makanannya rasanya pahit, asam, asin, atau manis. Reseptor rasa manis terdapat pada ujung lidah. Bagi siapa yang suka makan manis? Pasti suka semua kan? Nanti giginya oke, reseptor rasa asin terdapat pada bagian kiri kanan lidah yang dapat merasakan asin pada makanan seperti ayam goreng, cireng,
dapat merasakan rasa sakit pada makanan yang seperti pare. Nah, siapa yang suka pare? Pare itu bermanfaat untuk kesehatan dan menjadi makanan. Kenapa kita bisa merasakan sensasi pedas pada lidah? Padahal di lidah itu tidak terdapat reseptor rasa pedas. Tapi kenapa di lidah kita terdapat rasa pedas saat kita makan cabai? Mengapa? Karena terdapat senyawa kapsaisin pada cabai tersebut. Sehingga ketika kita makan, senyawa tersebut akan terikat dengan reseptor penerima rasa sakit yang ada di permukaan lidah. Reseptor ini mengirim sinyal ke otak sehingga sensasi pedas. Oke, lanjut. Penyakit dan kelainan pada lidah. Penyakit yang sering terjadi itu sariawan. Kenapa? Karena kekurangan asupan makanan bergizi. Kedua, sering menggigit lidah ketika makan. Makanya harus hati-hati ketika makan. Yang ketiga, kekurangan nutrisi vitamin C. Yang ketiga, alergi makanan. Nah, di sini Ibu akan membagikan lembar diskusi kelompok. Di sini ada 2 soal. Nanti kalian diskusikan dengan teman-temannya. Setelah didiskusikan, baru dipresentasi atau dibacakan di depan ya. Diisi. Siap? Oke, untuk kelompok 1. Terus untuk kelompok 2. Dan untuk kelompok 3 akan ditulis oleh Amis. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Ayo kelompok 1 semuanya maju ke depan. Bawa hasil diskusinya. Bawa hasil diskusi. Baca. Bahasa yang besar. Besar suaranya. Sebutkan 3 bagian lidah. Nomor 2. 2 jaringan berwarna merah muda pada lidah disebut. Disebut apa? Mukosa. Sudah dengar teman-temannya? Kasih besar suaranya. Oke, tepuk tangan. Lalu tongsil, lingkungan berfungsi melindungi tubuh dari gangguan kuman yang bisa masuk lewat herpes atau hepatitis hingga kanker lidah. Oke. Hasil. Nah, untuk minggu depan, untuk kelompok 1, clipping tentang lidah. Kumpulkan informasinya melalui koran atau dari internet boleh, oke?
bagian punggung lidah. Kemudian jaringan yang berwarna merah muda ini nih, yang di sini nih. Ini namanya apa? Mulosa. Nah, kemudian 7 fungsi lidah. Siapa yang bisa menyebutkan 7 fungsi lidah? Oke, Alika. Apa aja? Papilai itu apa sih kira-kira? Di lidahnya itu kan ada bintik-bintik. Nah, itu namanya papilae. Kemudian fungsi lingual itu adanya di sini nih. Coba lihat. Coba lihat ke depan. Fungsi lingual itu ada di sini, di bawah, di pangkal lidah tuh. Itu berfungsi untuk melindungi mulut dari kuman. Kemudian macam-macam gangguan pada lidah apa aja kira-kira? Sariawan, terus herpes, stomatitis, dan kanker lidah. Ibu tanya lagi, ada berapa pengecap rasa? Ada 4. Apa aja? Liza? Asin. Nah, kemudian untuk otaknya yang manis di mana? Kemudian rasa pahitnya di pangkal lidah. Kemudian rasa asamnya di mana? Di tepi atas. Kemudian untuk rasa asinnya di tepi bawah. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah menyenangkan pelajaran hari ini? Menyenangkan. Di situ ada 4 ekspresi. Dan sekarang tugas kalian adalah menggambar ekspresi kalian tentang pelajaran hari ini. Kalian semua, kalau kalian menganggap pelajaran hari ini menyenangkan, maka gambar ekspresi yang ini ya. Ya, kalau kalian tasnya, kalau sudah selesai nanti tempel di sini. Oke? Ya. Oke. Sudah ada 1 dari Ridho. Ayo silakan tempel para yang sudah selesai, silakan langsung tempel di depan. Boleh. Mempelajari ini apakah senang? Sudah paham tentang pelajaran hari ini? Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Akil, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Rasa Sayang-Sayangnya. Oke? Hari ini Ibu cukupkan sampai sekian. Kita ketemu lagi minggu depan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu minta 1 orang dulu untuk berdoa, untuk memimpin doa. Ya baik.
juga sudah paham, kita juga sudah melakukan doa bersama, maka silakan pulang dengan hati-hati. Kita sampai ketemu dengan minggu depan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam percakapan pasca observasi. Saya Sudiarsa SPD, guru SD 16 Dompu, Kabupaten Dompu, CGP Angkatan 10, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada siang ini saya masih bersama dengan Ibu Irma Mulyani sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dalam percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik, yang pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan ini? Nah, baik, untuk setelah melakukan kegiatan ini tentunya saya merasa agak sedikit tegang nih Bapak ya. Karena kan dia tidak seperti biasa saya mengajar dengan ditemani oleh Bapak. Namun alhamdulillah untuk pembelajarannya sendiri berjalan dengan lancar dan anak-anak juga bisa mengikuti dengan baik. Iya. Lancar ya. Baik, berdasarkan refleksi dari Ibu tadi. Nah, ada pertanyaan kedua, kira-kira area pengembangan apa yang Ibu lakukan, kemudian sejauh mana area pengembangan itu sudah berhasil atau belum? Baik, baik. Untuk area pengembangan sendiri di sini saya ada pengembangannya berada di pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk area pengetahuan sendiri itu berada di siswa mampu menyebutkan bagian lidah beserta fungsinya. Kemudian untuk keterampilan itu siswa mendemonstrasikan bagian lidah dan fungsi. Kemudian nanti siswa membuat karya tentang bagian-bagian lidah beserta fungsinya. Nah, untuk sejauh area pengembangannya ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa kekurangan. Nah, kemudian untuk selain itu, kemudian untuk penerapan budaya positifnya itu dalam pembelajaran telah dilakukan dengan baik, baik murid nyaman selama pembelajaran. Namun yang perlu ditingkatkan adalah komunikasi antara murid dengan murid. Nah, selanjutnya guru saya juga perlu mencari tahu kira-kira apa yang dikerjakan murid. Guru itu selaku pemantau itu perlu mencari tahu bagaimana dan harus seperti apa untuk memotivasi siswa dalam pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, kemudian untuk yang kedua, pelaksanaan pembelajaran ini berdasarkan proses sudah sangat bagus. Hal ini sudah sangat baik yang ditentukan oleh strategi materi dan pengelompokan murid. Sedangkan yang perlu ditingkatkan adalah harus lebih memastikan murid itu paham atau tidak kepada tujuan pembelajarannya. Seperti itu, Pak. Nah, setelah itu dalam penerapan PSE-nya sudah sangat baik, namun pelaksanaannya saya harus lebih konsisten lagi untuk menampilkan ekspresi emosi empati yang perlu ditingkatkan. Nah, dengan cara guru saya harus mencari tahu apa yang dikerjakan oleh murid dan harus meningkatkan lagi motivasi siswa dan minatnya untuk pembelajaran tersebut. Kalau itu yang terjadi, untuk menghadapi hambatan atau kekurangan tadi, apa kira-kira rencana tindak lanjut Ibu? Ya, apa kira-kira rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Nah, untuk tindak lanjut sendiri itu harus lebih meningkatkan komunikasi dengan murid, kemudian komunikasi antara murid dengan murid,
menjadi prioritas perbaikan pembelajaran. Asesmen evaluasi sendiri itu harus dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran yang agar menjadi lebih maksimal. Baik Ibu, ternyata rencana tidak lanjut yang Ibu akan lakukan ini bagus sekali dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan siswa. Oke Bu, terima kasih. Saya bangga dengan Ibu. Terima kasih, sehingga semua ke depan Ibu dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat atau yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.